Nah, kita coba latihan inversi dulu, yaitu inversi kasus bola homogen. Nah, ini pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini. Misal diketahui respon 4 bola anomali gravitasi, yang 4 bola ini yaitu dalam satuan miligal ini di sepanjang lintasan X. Nah, ini lintasan X-nya untuk setiap data gadget observasi dalam satuan meter. Pertanyaannya adalah, lakukanlah teknik inversi untuk menghasilkan densitas pada masing-masing bola menggunakan persamaan di bawah ini. Dz(x), G, ini persamaan bola homogen biasa ya. Nah, ini G konstantannya juga udah diketahui. Nah, karena ini ada 4 bola dan nggak diketahui nih bola satu yang mana, mungkin kita bisa tandain aja, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi yang paling kiri bola 1, yang kedua bola 2, yang ketiga ini bola 3, dan yang terakhir itu bola keempat, biar lebih gampang ya. Nah, caranya gimana? Mungkin ini agak tricky ya buat yang baru pertama kali melakukan inversi. Apabila melihat dari persamaannya, sebenarnya persamaan bola homogen ini bisa dibilang non-linear lah, seperti itu. Ini juga udah dijelaskan di bukunya Pak Brandis. Kita coba dulu ya, whiteboard. Nah, tadi kan kita punya awalnya persamaan bola homogen ya, GZ sama dengan 4/3 Pi. Tadi ada G nya juga di sini, G, terus tadi R pangkat 3 kalau nggak salah, terus ya R pangkat 3, Z0, terus dibagi X min X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat, semuanya di pangkat 3/2. Oke. Nah, sebenarnya dari persamaan bola homogen itu pada dasarnya adalah inversi linear, karena kita tahu parameter modelnya itu ada banyak. Yang pertama yang pasti adalah densitasnya atau rho-nya, ini rho. Terus juga ada parameter model geometri. Kenapa geometri? Karena sebenarnya parameter geometri itu bentuk dari anomali gravitasinya yang menentukan posisi ataupun besar dari anomali. Nah, parameter geometrinya itu ada X0, Z0, oke, dan juga R atau jari-jari. Nah, 3 ini adalah parameter model geometri dari bola homogen. Sebenarnya parameter modelnya ada 4 kan kalau kita melakukan sebuah forward modeling. Nah, gimana cara kita melakukan inversi untuk menghasilkan sebuah densitas, sedangkan persamaannya itu adalah non-linear? Nah, caranya mungkin kita perhatikan dari soal. Karena yang diminta cuman densitasnya doang, artinya geometrinya ini udah diketahui. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya padahal di soal ini nggak diketahui parameter model dari geometrinya itu kan nggak dikasih tahu di soal. Nah, cara untuk tahunya itu adalah dengan melihat gambar yang ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk X0 kan misalnya untuk bola pertama itu bisa dilihat di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya. Ini min 50, ini 150. Berarti kalau kita lihat titik tengahnya itu berada di angka 100 nih, harusnya di angka 100. Artinya adalah X0 untuk bola pertama itu adalah 100. Tuh. Kita harus cari tahu dulu nih parameter model untuk geometrinya. Karena kalau kita nggak tahu, bakal non-linear inversinya dan bakal sulit. Nah, itu untuk S0 pada bola pertama.
Misalnya untuk Z0 nya berapa, yaitu kedalaman. Nah, kita lihat nih kedalamannya berapa dari tiknya yang sembunyi. Ini 0, ini 100, ini 200. Artinya di tengah-tengahnya ini kan. Nih. Itu berarti di sekitar 150. Berarti untuk Z0-nya itu 150. Z0 pada bola pertama. Oke, kita ketahui nih. Yang ini udah tahu, ini udah tahu. Terus selanjutnya adalah R atau jari-jari. Sebenarnya sama, mirip dengan X0. Kita lihat nih, misal dia di tengah tadi 100 ya. Terus karena jari-jari berarti setengah lingkaran ini. Kita lihat berarti jari-jarinya adalah ini 150. Terus di sini harusnya 200, jari-jarinya sekitar 100 nih untuk yang bola pertama. Atau kita lihat bola terakhir nih. X0 nya berapa? Paling gampang nih, X0 nya adalah 950. Terus juga Z0 nya nih gampang nih, 200, kan kelihatan di garis. Terus juga R nya berapa? Ya kan, R nya berapa? Ya sama, 950 sampai 1050 nih, berarti jari-jarinya adalah 100 gitu guys. Kita cari tahu dulu parameter model geometri untuk masing-masing bola. Setelah mengetahuinya, berarti nanti kita tinggal mencari densitas. Kalau yang dicari cuma densitas doang, itu bakal linear, sudah linear gitu. Kita bisa melakukan inversi. Nah, menggunakan solusi yang mana? Apakah termasuk kasus overdetermined atau kasus underdetermined? Sebenarnya pada dasarnya gravity itu underdetermined ya, purely underdetermined. Tapi untuk di soal ini kasusnya itu overdetermined karena ya parameter modelnya lebih sedikit dari jumlah data. Parameter model kita yang akan kita cari adalah yang row doang kan, artinya satu nih parameter modelnya, n sama dengan 1. Sedangkan untuk jumlah datanya ini ada banyak nih, berarti otomatis gini, dan dia sudah pasti overdetermined gitu guys. Nah, kita udah tahu nih apa aja yang mau kita siapin. Yang pertama itu adalah parameter model, supaya dia tidak non-linear. Pertama itu adalah X0. Kita buat. Nah, kita urutin dari bola pertama, X0 nya berapa. Yang ini kelihatan ya, harusnya 100 nih titik tengahnya, jadi mengukurnya itu dari titik tengah. Ini untuk bola pertama. Bola kedua 350 berarti 300. X0 bola ketiga ini gampang nih, 650. Dan X0 bola terakhir 950 dalam satuan meter. Kita buat infinite array. Oke, sekarang. Nah, selanjutnya tentu kita juga mau yang Z0. Kita lihat Z0 untuk bola pertama berapa. Ini 150 ya titik tengahnya. 150. Terus bola kedua ini 200. Oke. Bola ketiga 100. Dan bola terakhir itu adalah berapa nih? 200. Terus ini dalam satuan meter. Selanjutnya adalah jari-jari. Oke, jari-jari bola pertama di tengah 100. Bola kedua berapa nih? 300. Ini 400, 100 juga. Ini kelihatan 100, 950. Jadi jari-jarinya itu semuanya 100 ya, karena bentuknya juga kelihatan sama.
Nah, setelah kita sudah punya nih parameter modelnya, sebenarnya kita bisa lanjut. Di sini kita diketahui GZ observasi, jadi kita buat dulu nih variabelnya, data observasi. GZ op sama dengan ini, kita copy aja nggak masalah. Oke, ini kebanyakan ya, gini biar nggak kebanyakan. Ini np.array. Nah, yang perlu diingat bahwa kita harus tahu nih satuannya. Ini dalam satuan 10⁻⁵. Berarti kita perlu mengalihkan GZ ops kita pada saat membuat variabelnya itu dikalikan dengan 10⁻⁵. Kalau kita print kan gini ya, GZ ops. Nih, ini kan belum dalam satuan mgal kan, artinya kita perlu kalikan nih 10⁻⁵ seperti ini. Nah, kalau udah gini kan kelihatan nih 2,8 10⁻⁵. Berarti yang kali 10⁻⁵ ini kita taruh di ujung aja. Gini. Gini. Kita cek GZ ops-nya. Nah, dia udah kali 10⁻⁵, artinya dalam satuan mgal, udah aman ya. Terus juga kita punya nih variabel x, yaitu sebagai variabel bebas. X sama dengan ini bisa kita copy. Sebenarnya kalau dilihat juga kita bisa membuat otomatis ya, karena intervalnya sama semuanya. Kalau dilihat intervalnya adalah 40, 0, 40, 80. Kita bisa buat manual atau otomatis, nggak masalah. Tapi kayaknya kita buat otomatis saja, nggak apa-apa ya. 0 sampai 1001 40. Kita cek x nya sama nggak. 0. Oke, sama sip. Nah, setelah kita punya variabel bebas, terus data observasi, parameter model diketahui ini, jadi harusnya udah linear ya. Oh, kita belum punya g nih, kita buat dulu g. Mantap. Universal atau Newton. G konstanta sama dengan 6,67 kali 10 pangkat berapa gini, 10 pangkat minus 11. Kita cek. Berapa sih konstantanya? Oh ya benar. Nah, selanjutnya itu kita ingin membuat matriks kernel, karena kalau kalian ingat persamaan forward modeling itu adalah D sama dengan GM. Dia udah punya, yaitu data observasi. Ya kan, data observasi ops. Sedangkan M adalah parameter model yang ingin dicari, yaitu row satu doang nih, karena yang ini udah diketahui ya, bakal sama semua nantinya. Oke. Selanjutnya adalah yang ini, matriks kernel. Matriks kernelnya kita belum ada. Nah, untuk solusinya itu menggunakan yang kasus overdetermine, yaitu gt g inverse gt d. Kita D udah punya, sekarang ingin membuat matriks kernel. Nah, gimana cara membuat matriks kernelnya untuk kasus gravitasi ini atau bola homogen? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita ketahui nih tadi berapa ya jumlah datanya. Jumlah datanya ada 26.
Oke, atau sebenarnya jumlah data sama X nya sama sih ya, kayak misal tuh, jadi dia sama nih, panjang jumlah data observasi dan X. Nah, dia itu kan gini ya, dia itu secara vertikal. Konsepnya gini, jumlah baris itu adalah sebanyak jumlah data. Jadi misal kita punya 6 data nih, kita punya GZ itu misal 0,1, 0,2, terus 0,3. Artinya jumlah data kita ada 3 kan. Berarti nanti jumlah barisnya juga ada 3 nih, misal 1 baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga gitu. Nah, untuk jumlah kolomnya ya, itu adalah banyaknya parameter model yang ingin kita cari. Jadi di sini kasusnya adalah parameter modelnya 1. Tapi kita punya 4 bola yang akan kita cari nih, 4 bola. Artinya jumlah kolomnya adalah 4 untuk masing-masing bola. Oke. Ada 4. Jadi ini nanti untuk bola pertama, row bola kedua, ini row bola ketiga, dan ini row bola keempat. Nah, isi dari matriks kernel ada persamaan dari forward modeling atau persamaan itu kita, persamaan ini nih, persamaan bola homogen, which is yang ini. Nih. Ya kan? Nah, karena row kita tidak diketahui, ya kan? Berarti row ini kita hapus dari persamaan. Nih, row ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita kan udah punya ini nih. X0 untuk setiap X0, Z0 dan R untuk setiap bola. Artinya nanti yang kita buat warna apa ya? Buat warna biru. Nah, nanti untuk setiap parameter model untuk setiap bola itu kita masukin ke persamaannya. Misal untuk bola pertama nih, artinya apa? Untuk bola pertama itu X1, ya kan, X1. Ini nih yang X0, Z0, X1, Z1 dan R. Itu kita masukin ke persamaan bola homogen tanpa row. Row kita nggak ditahu ya. Setelah masuk kan nanti keluar hasilnya nih, GZ, ya kan. Ini masuk ke sini nih. Jadi setelah masuk ke persamaan bola homogen untuk bola pertama itu masuk sini. Nah, ini kan ada X nih. X kita juga diketahui tadi, X sama dengan misal 0, di sini 20, di sini 40. Nah, jadi X-nya ini masuk juga nih ke sini. Setelah masuk, yang X1, Z1-nya juga masuk parameter model untuk bola pertama, dia masuk sini. Nanti untuk yang kedua, misal X-nya masuk nih, tapi X1, Z1-nya tetap sama. Yang berbeda itu untuk yang X-nya doang nih, yang X-nya doang. X-nya masuk, dia masuk ke yang kedua. Ya, kita buat. Nah, terus parameter modelnya masih sama untuk bola pertama. Variabel bebas yang ketiga masuk nih, X-nya yang ketiga masuk sini. Nah, gitu guys. Nah, misal untuk bola yang terakhir, artinya parameter model yang terakhir kan, yaitu X4, Z4, ya kan, kedalaman untuk bola 4 dan jari-jari untuk bola 4 masuk sini. Sorry, kita ubah lagi gambarnya. Nah, masuk sini ke GZ. X yang pertama, karena kita ingin mengisi baris yang pertama, itu masuk juga. Tuh, masuk persamaannya, nanti keluar hasil GZ-nya, kita masukin ke sini, ya kan. Nah, parameter modelnya tetap, karena kita mengisi di kolom keempat nih untuk parameter model bola keempat. Nah,
Yang berubah itu X-nya doang atau variabel bebasnya doang, karena kita ingin mengisi baris yang kosong. Nih, masuklah yang X20, masuknya ke sini, ke baris yang kedua. Yang 40 juga masuk, mengisi yang ke sini. Gitu guys. Jadi udah paham ya konsepnya. Nah, kita juga harus tahu cara matriks bekerja di Python. Jadi misal tadi 3 kali 3 kan, 4 kali 3, 3 kali 4, sorry. Ini gini cara membacanya, 0,1, ini 1,1, 1,0, sorry guys. Kan gini ya, untuk yang pertama itu misalnya row 1, row 4, terus ini X1, X3. Kalau kita ingin mengisi yang pertama nih untuk bola pertama dan variabel bebas pertama itu adalah 0,0. Kalau kita ingin mengisi untuk yang variabel bebas kedua tapi itu bolanya tetap yang pertama, itu nanti kita akan mengisi pada indeks 1,0 gitu guys. Jadi baris kali kolom ya, baris kedua itu sebetulnya baris pertama, dan baris pertama itu disebutnya baris ke 0 kalau di Python gitu, indeksnya dikurang 1. Jadi gitu guys, kalau kita ingin memanggil yang nomor pertama yang awal itu artinya 0. Nah, misal kita memanggil yang misalnya yang keempat nih ya kan, berarti nanti 0 yang hitam ya, 0,3 karena dikurang 1 ya kan, dan begitu seterusnya, nanti 1,3 terus 2,3 gitu cara memanggil indeksnya. Dan kita akan mengisinya berurutan ya, enggak dari 1 ke 4, enggak gitu. Mungkin ini konsepnya, nanti kalau belum paham bisa dicoba lagi, dicoret-coret lagi. Nah, tujuan kita sekarang adalah membuat matriks kernel. Caranya adalah seperti ini. Kita harus tahu dulu ukuran matriksnya berapa. Karena kita udah tahu nih jumlah data kita tadi ada 26 ya kan. Berarti nanti jumlah barisnya itu ada 26. Dan kita tahu parameter model parameter model yang kita cari itu ada 4 karena bolanya ada 4. Berarti nanti jumlah kolomnya itu ada 4. Berarti kita buat dulu nih. Misalnya np zeros itu jumlah barisnya tadi 26,4. Nah, kalau kita print yang gini ya kan, jumlah barisnya ada 26, jumlah kolomnya ada 4 untuk masing-masing bola nih. Ini bola pertama, bola kedua, bola ketiga, bola keempat. Selanjutnya kita membuat perulangan nesting atau perulangan di dalam perulangan gitu. Ini for i in range gini, dilihat aja, misal di sini 4, terus for j in range 26, print i, j nih. Jadi kalau 0,0 itu artinya yang ini kan, 0,0. Nah, 0,1 yang mana? Baris ke 0 dan kolom ke 1, artinya yang ini 0,1. Yang ini tadi kan 0,2 ya, 0,2 yang row 3. Oke, terus 0,2 yang ini, 0,3 yang ini, yang row keempat gitu guys. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat ngisinya nanti bakal secara horizontal kan, kayak dari kiri ke kanan gini.
dari kiri ke kanan, 0,0, 0,1, sedangkan kita maunya itu secara vertikal gitu, dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan gitu. Artinya apa ya? Artinya ya ini sebenarnya kita balik aja biar indeksnya dibalik gitu. Nih kalau udah gini kan 0,0, berarti yang ini kan 0,0 nih, ini terus 1,0 yang ini, terus 2,0 yang ini, dan seterusnya. Nanti kalau dia udah terakhir yang ke 26, dia balik ke bola kedua yaitu 0,1 nih, 0,1 nih, terus 1,1, terus di sini 2,1 gitu guys, ini 2,1 dan seterusnya sampai 26 lagi. Nanti kalau udah 26, dia lanjut ke kolom berikutnya yaitu bola ketiga atau parameter model ketiga gitu guys, dan seterusnya. Jadi nanti kita isi matriks G kita dengan seperti ini. G sama dengan I, J sama dengan, nah ini persamaan persamaan yang ini nih, persamaan bola homogen. Kita bisa buat gini, kita coba ya, yaitu jangan sampai salah buatnya, terakhir aja G nya nggak apa-apa, 4/3 dikali P NP dot P dikali R pangkat 3 ini dikali Z0, row nya kita nggak ada berarti nggak usah, ini kita tutup. Terus yang di bawahnya itu adalah X min X0 dikuadratkan ditambah Z0 kuadrat, terus semuanya ini dipangkatkan 3/2, terus baru kita kalikan G konstanta. Udah bisa. Nah yang perlu diketahui adalah, kita lihat nih, ini kan masih itu ya R biasa, sedangkan R kita nanti itu berubah-ubah gitu. Berubah-ubahnya berdasarkan apa? Berdasarkan arah yang kita mau. Tadi kita maunya secara vertikal, artinya apa? Artinya pada perulangan yang di dalam ini ya, yang ini nih, sampai 26 kali itu R nya bakal tetap sama, ngikutin apa? Yang I atau yang J. Nah ngikutnya mana? Ngikutnya itu harusnya di mana nih? Harusnya yang I gitu guys. Kenapa ya I? Karena kita bakal tetap sama nih I nya, sorry, ini J nya ya harusnya. Kita coba aja. Oh ya, harusnya I. Misal di sini I. Apalagi yang berubah itu adalah Z0. Z0 kita berubah. Terus juga benar, ini udah sama belum persamaan ya, X0. X0 kita. Nah, untuk yang X ini variabel bebas itu kan berubahnya secara itu ya. Jadi pada saat XZR nya ini parameter model kita sama, X nya itu berubah, variabel bebasnya bakal berubah terus gitu. Ini artinya apa? Harusnya ini J, karena ngikut yang ini ya, I, J. Tadi kita J, I apa J, I, J, harusnya J, I ya. Bentar, kita run dulu. Oh ya, ini belum. Z0 kita tadi I. Nah, jadi kita udah selesai. Kita cek bener apa enggak. Bener nih. Kita print lagi ya. Kita ini kita cek cara ngisi indeksnya gimana. Print J, I. Oh ya bener, J, I. Jadi
tadi itu adalah J-nya itu yang ini nih, J-nya itu berubah terus. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, J-nya berubah terus. Yang berubah terus adalah yang X doang nih, yang variabel bebas doang, yang ini nih, variabel bebas doang, berubah terus dia secara terus-terusan, berubah terus. Pada saat udah nyentuh angka 26 X-nya, itu baru dia pindah ke parameter model yang lain. Jadi parameter model kita ngikut yang I, itu bakal sama terus nih, 0 terus sampai selesai. Kalau udah selesai, dia baru pindah ke parameter model selanjutnya nih, X0i, Z0i. Terusnya udah bener ya. Nah, kita juga udah ngecek G nya itu ini. Selanjutnya adalah melakukan inversi, yaitu M calculated sama dengan G transpose dikalikan G, itu semuanya diinverskan, terus dikalikan G transpose lagi dikalikan GZ observasi, ya kan, yang ini nih persamaannya. Kalau udah, modul not callable, oh ya ini sorry salah. Nah, kalau udah kita cek hasil inversi kita adalah row ya, karena yang diminta di soal itu adalah densitas. Oke, ini adalah row kita nih. Terusnya satuannya itu adalah kilogram ya, karena ini mgal, ini meter, ini bentar guys, kita coba ini tadi 6. Oh, ini berarti 4 nih. (5.100). Nah, ini harusnya udah bener, atau mungkin tadi 5, di sini 12. Oh ya, bener ya. Ini 5, ini 12. Oke, konstantanya. Jadi jangan sampai salah satuan atau pemangkatnya nih. Yang 10 pangkatnya 5, terus ini meter. Kita cek nih, harusnya kilogram meter kubik ya densitas. Oke, kita udah punya densitas untuk masing-masing bola. Ini untuk bola pertama, ini untuk bola kedua, ini untuk bola ketiga. Nah, kita bisa menghitung misfit sebenarnya dengan cara biasa, yaitu seperti ini. Kalau mau cara cepat, misal misfit gini, GZ ops dikurang G dot M calculated transpose dikali ini sama aja nah ini adalah misfitnya, kecil banget. Coba kita hitung RMS nya. Tahu kan cara menghitung RMS itu seperti ini. RMS sama dengan data observasi atau kalkulasi, misal di sini dops dikurang decal, ini bukan itu cok, underscore. Oh, daripada bingung ya. Terus ini dikuadratkan, ini semua dijumlahkan. Misal ini banyaknya data gitu X, terus berarti ini nanti berubah I
terus semuanya ini dibagi jumlah data yaitu X misalnya disamanya, terus semuanya itu diakarkan guys. Nah ini adalah RMS, error RMS. Jadi ini error misfit dan kita akan membuat error lainnya yaitu dalam bentuk RMS. Jadi itu tadi yang ini dikurang gzops. Oh ini kita kuadratkan, terus dibagi banyaknya data. Ini dijumlahkan dulu nih, jangan sampai salah. Terus ini semua diakarkan. Nah ini adalah misfit kita, yaitu harusnya misfitnya karena ini pangkat min 6 ya, harusnya 0,16 mgal. Ini adalah misfit kita guys. Sorry, bukan misfit, ini error RMS, jangan kebalik ya misfit sama RMS. Oke, 0,16 mgal. Jadi harusnya jawabannya juga udah benar. Ini adalah densitas kita. Mungkin cara lainnya adalah dengan melakukan plot. Ya gimana, gzops, sorry, X gzops label misalnya di sini ke 0. DGM sal Nah, ini adalah hasilnya. Jadi benar ya, satuannya mgal. Ini 10 pangkat min 5. Yang garis-garis merah putus-putus itu adalah data kalkulasi kita, sedangkan yang hitam itu adalah data observasi. Mungkin kelihatan kurang fit, khususnya pada saat X-nya sekitar 800, mungkin karena adanya noise gitu. Tapi inilah hasilnya, dan sebenarnya ini salah satu contoh dari buku Pak Grandis. Kita bisa lihat di yang ini nih. Kalau kita lihat, ini adalah hasil inversinya. Berhubung noise-nya berbeda karena random juga, jadi otomatis hasil inversi kita bakal beda juga dengan apa yang ada di bukunya Pak Grandis. Jadi ini kan tadi ini ya densitas kita, mana nih, calculated. Misal di sini biar kita gampang, densitas bola 1. Nah ini kalau dilihat yang bola pertama itu 2000 ya. Nah yang aslinya itu 2000, sedangkan hasil inversi kita adalah 2005. Untuk bola kedua aslinya adalah 9000, sedangkan hasil inversi kita 9015. Untuk bola ketiga itu 2000, hasil inversi kita 1978. Untuk bola keempat itu 5000, aslinya yang ini hasil inversi punya kita adalah 5182. Nih kalau yang punya Pak Grandis dia cukup mendekati ya yang bola terakhir.
Oke guys, mungkin ini aja untuk latihannya. Jadi kita di awal itu recapnya adalah kita punya soal. Di soal diketahui GZ observasi dan X, terus ada persamaannya. Nah, kita ingin melakukan inversi untuk menghasilkan densitas. Karena tadi pada awalnya inversi dari bola homogen itu non-linear, kita linearkan dulu apabila dapat diketahui parameter geometrinya, yaitu X0, Z0, dan jari-jari R. Ini dari gambar ya, dari gambar. Setelah kita tahu parameter model geometri dari gambar, ya kita bisa membuat matriks kernelnya nih dengan cara seperti ini. Setelah kita mengetahui matriks kernel, kita bisa langsung melakukan inversi. Setelah melakukan inversi, kita dapat menghitung misfit dan RMS. Sebenarnya kalau untuk ini lebih cocok RMS, yaitu RMS-nya 0,16 miligal ya. Karena ini pangkat 6, sedangkan mgal itu pangkat 0,5, min 0,5. Nah, kita juga nyoba plot nih, perbedaannya gimana dengan data kalkulasi kita hasil inversi yang ini nih. Dan hasilnya cukup baik. Dan mungkin sekian dari video ini. Terima kasih, selamat mencoba.